Sahabat pendidikan karakter, kalau kita berbicara tentang pendidikan, mau nggak mau kita bertanya tentang apa tujuan dari pendidikan, dan terutama dalam konteks kehidupan bernegara, kita bertanya tentang apa tujuan dari pendidikan nasional kita. Bagaimana draft RUU Sisdiknas membahas tentang tujuan pendidikan nasional? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, terkait dengan tujuan dan fungsi pendidikan ini, beberapa gagasan pernah saya sampaikan dalam diskusi di acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Sekolah dan Madrasah Nusantara Hisminu yang membahas tema tentang Quo Vadis pendidikan nasional kita. Di sana saya berbicara tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Yuk kita dengarkan cuplikan dari paparan saya tentang tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Saya ingin meletakkan tujuan atau arah pendidikan kita itu harus selaras dengan tujuan kita mendirikan negara sebenarnya. Karena justru sistem pendidikan nasional itu nanti menjadi salah satu fungsi dari pendidikan yang kontributif terhadap tercapainya tujuan mengapa dulu pendiri bangsa ini mau membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya kalau kita mau berbicara tentang tujuan arah pendidikan nasional kita tidak boleh melepaskan apa yang ada di dalam preambul. Karena di sana ada pesan penting, saya bacakan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, ini yang saya kasih warna biru, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalau kita ini di sini ada cita-cita kemerdekaan, lalu kemudian di sana itu tujuan jangka jauh, lalu kemudian di tengah-tengahnya itu ada pembukaan undang-undang dasar, maka ini yang harus menjadi tujuan kita. Awal yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa tentang berdirinya negara ini harus menjadi tujuan bagaimana pendidikan itu melahirkan warga negara, orang-orang Indonesia yang menghayati dan merasakan kemerdekaannya. Tujuan pendidikan nasional itu harusnya apa? Ya pertama-tama tadi, mendidik manusianya dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang tujuan pendidikan, membentuk manusia kayak apa sih? Gitu. Maka kalau kita tadi berbicara tentang apa yang ada di dalam tujuan kehidupan bernegara, tujuan mendidik itu seperti apa? Ya ini, manusia yang mencintai Indonesia, yang peduli pada kesejahteraan umum, manusia Indonesia yang cerdas, istilahnya apa? Ngerti ilmunya bukan, tetapi ada yang disebut yang lebih awal tadi ya Pak ya, akhlaknya itu dulu. Dari akhlak baru ilmunya itu diperkuat, baru kemudian teknologinya ya Pak ya, skill keterampilannya, jangan dibalik. Seolah-olah nanti kalau nggak pakai teknologi dia nggak bisa jadi manusia, kan gagal itu namanya, gagal paham tentang pendidikan. Itu cerdas yang disebut. Lalu kemudian yang terlibat dalam kehidupan global, kan di preambul tadi dikatakan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang disampaikan Mas Hilmi tadi. Pendidikan kita seharusnya melahirkan manusia-manusia yang terpandang, bukan hanya terpandang di lingkungan kita sendiri, tapi terpandang sampai dunia internasional. Karena kita peduli pada kemanusiaan yang sifatnya universal tadi. Lalu tentu saja, yang sekarang ini yang umum sudah kita ketahui itu yang dewasa secara spiritual dan moral. Ya. Lalu kemudian menghargai kemanusiaan yang universal. Nah, sekarang saya ingin melihat bagaimana tujuan pendidikan itu dibandingkan Bapak Ibu. Ya, kalau kita mau merevisi undang-undang sekarang, kita membandingkan dulu dengan yang 2003 seperti apa.
Nah, di Undang-Undang Sisdiknas 2003, pasal 3 itu tujuannya seperti ini jelas disebutkan. Yang pertama, untuk berkembangnya potensi peserta didik. Nah, ini sudah benar nih menurut saya. Karena tujuan pendidikan itu ya memang berkembangnya potensi peserta didik agar apa? Menjadi manusia. Jadi menjadi manusianya dulu yang penting itu untuk tujuan pendidikan itu. Jadi pendidikan itu mau kemana? Maka pertanyaannya, kita mau membentuk manusia macam apa? Nah, undang-undang kita 2003 itu mengatakan manusia seperti apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, coba kita lihat dalam RUU yang sekarang sedang dibuat pemerintah. Di situ pada pasal 4 disebutkan begini, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin. Bedanya apa dengan yang pertama? Fokusnya pada manusia, ya, yang dihasilkan oleh pendidikan. Tetapi dalam draft yang sekarang, fokusnya adalah pada konsep besar yang abstrak tentang tujuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda konsepnya. Lalu berikutnya, yang kedua, ini terkait dengan fungsi. Tadi saya katakan, pendidikan itu fungsinya harus menjadi salah satu sarana bagaimana kita mencapai tujuan mengapa negara ini berdiri. Jadi kita bisa mengatakan begini, fungsi pendidikan itu menjadi salah satu. Salah lainnya apa? Ya kan ada budaya, politik, ekonomi, maka kita ini ada pendidikan. Jadi dia harus menjadi salah satu sarana. Maka fungsi pendidikan itu harusnya seperti apa? Ya ini tadi Bapak Ibu saya katakan harus fungsinya melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia. Apakah nanti pendidikan kita itu melahirkan anak-anak yang cinta Indonesia, yang melindungi tumpah darahnya, yang nggak menjual kekayaannya kepada asing, yang mau mengeksplorasi laut, yang mau mendalami kekayaan kita untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Lalu kemudian yang kedua fungsinya ya untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi bangsa yang terlibat di dalam kehidupan global. Nah sekarang kita coba lihat Bapak Ibu, bagaimana hal ini diterjemahkan dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 dan draft yang sekarang. Kalau kita lihat 2003, di situ disebutkan begini, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi dalam draft RU yang sekarang, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Apa bedanya Bapak Ibu antara Undang-Undang 2003 dengan draft yang didesain? Bedanya adalah kalau fungsi yang Undang-Undang 2003 itu fokus pada tujuan besar kehidupan bernegara. Dan menurut saya itu yang lebih tepat. Ya. Fungsi pendidikan itu harus diletakkan dalam kerangka besar tujuan pendirian negara. Tetapi di dalam draft yang sekarang fokusnya terbatas pada ciri profil pelajar Pancasila. Dan ini menurut saya sangat meredusir fungsi pendidikan itu. Karena profil pelajar Pancasila ini seharusnya kalau kita mau mengarah kepada manusianya, dia masuknya di tujuannya. Maka bagi saya ini agak membingungkan. Para pendesain draft undang-undang ini tampaknya gagal membedakan antara tujuan dan fungsi pendidikan. Nah coba kalau tujuannya saja bingung Bapak Ibu ya, habisnya tadi itu nggak jelas mau kemana, wah akan sulit juga nanti pengembangan kurikulumnya, pemilihan materi pelajarannya, pengembangan guru, dosennya seperti apa. Kalau tujuannya saja salah tangkap, salah memahami, gagal Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, maka yang sering terlupakan apa Bapak Ibu ketika kita sampai sekarang itu berbicara tentang pendidikan? Satu, kita lupa membentuk pelajar yang mencintai Indonesia. Sebenarnya gampang. Kurikulum itu nggak usah ribet-ribet. SD, SMP, SMA mencintai Indonesia. Lalu caranya gimana? Biarkanlah guru-guru kreatif kan.
Padahal harusnya jelas, mencintai Indonesia itu clear. Lalu kemudian membentuk pelajar yang cinta damai, itu jarang sekali Bapak Ibu dalam proses pendidikan kita. Maka anak-anak kita isinya tawuran melulu aja. Ya itu jelas-jelas itu akhlaknya jelas mati di situ. Gak punya hati nurani sama sekali. Itu yang terlewat. Lalu membentuk warga negara yang peduli pada kesejahteraan umum. Lalu warga negara yang merdeka lahir dan batinnya, moral dan spiritual Bapak Ibu. Lalu kemudian yang terakhir tentu saja ini, bagaimana kita melahirkan individu pribadi yang memperjuangkan dan berani seperti kata Mas Hilmi tadi mewujudkan keadilan sosial. Karena ini sebenarnya visi pendidikan yang harusnya transformatif, yang harus kita buat. Saat ini kan yang di kementerian itu fokusnya adalah pada siswa, pada pelajar, sesuatu yang menyenangkan, berpusat pada siswa. Sementara pendidikan itu nggak harus menyenangkan. Komitmen itu berjerih payah, berdarah-darah. Nggak bisa hahi, cengenges-cengenges, kemudian melahirkan orang yang bisa menemukan menjadi Nobel, dapat Nobel perdamaian. Nggak mungkin Bapak. Pendidikan itu keras, harus diperjuangkan, diusahakan, punya komitmen. Nah ini, apalagi untuk komitmen memperjuangkan keadilan sosial. Ini butuh sesuatu yang lebih panjang nyawanya. Sahabat pendidikan karakter, kalau kita berbicara tentang tujuan pendidikan nasional, maka yang kita bahas pertama-tama adalah manusia macam apa yang akan dibentuk melalui pendidikan. Karena itu tujuan pendidikan itu selalu terkait dengan bagaimana kita membentuk manusia Indonesia macam apa. Saya ingin menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional itu sebaiknya mengacu kepada proses persiapan pembentukan warga negara Indonesia yang akan mengemban amanat cita-cita pendirian negara Republik Indonesia. Karena itu, visi pendidikan itu seharusnya transformatif karena amanat di dalam Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sangat transformatif. Yang bagian terakhir dikatakan bahwa mewujudkan keadilan sosial. Dan di dalam sila Pancasila pun kita memiliki keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu seharusnya pendidikan memiliki visi keadilan sosial karena disinilah visi transformasi bangsa itu terbentuk. Mengingat bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dengan kekayaan yang sangat kaya, kekayaan alam, hutan, gunung, lautan. Dan rupanya posisi kita itu karena ada di garis khatulistiwa, tersebar di banyak pulau, itu situasinya berbeda-beda. Karena nilai keadilan sosial ini sangat penting untuk intervensi pendidikan supaya tidak terjadi disparitas kualitas pendidikan antara yang di pusat-pusat kekuasaan dibandingkan dengan yang di daerah-daerah yang terluar atau yang termarginalkan atau daerah yang paling jauh dari pusat sehingga tidak banyak mendapat perhatian. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.